sepanjang hari sama malam itu kumpul semua. Jadi kita itu luar biasa di sana, nggak ada sepinya selama 7 hari. Itulah tradisi yang ada di sana. Ya kiranya semoga kau percaya bahwa Bapak saya udah bersama Tuhan Yesus. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengucapkan kepada saya mengucapkan terima kasih ya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi tadi saya membawa khotbah tentang andalkanlah Tuhan. Jadi andalkan Tuhan. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada jaminan ya. Ada jaminan. Yang kedua adalah kenapa kita mengandalkan Tuhan? Kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Dikatakan firman Tuhan tadi pagi. Dan ketiga, kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan memberikan jalan bagi kita. Amin. Supaya Bapak Ibu yang saudara yang siang bisa mendapatkannya juga ya. Jadi Tuhan punya jaminan dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Saya percaya untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang ini tahun yang tidak pasti dikatakan. Oleh sebab itu kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Itu tadi karena Tuhan punya jaminan. Dan untuk siang ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang hidup dalam pengharapan. Ya, hidup dalam pengharapan. Kita akan baca dalam Roma pasal 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama Roma 15 ayat yang ke-13. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dalam damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh karena Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hidup kita seringkali membawa tantangan yang berat seperti kesulitan ekonomi, masalah kesehatan, atau hubungan yang tidak harmonis. Dalam situasi ini banyak orang kehilangan pengharapan. Namun sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dalam pengharapan kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita harus hidup dalam pengharapan karena Yesus berkata Dia tidak pernah mengecewakan kita dalam kehidupan ini. Dia senantiasa menyertai hidup kita dalam susah, dalam senang maupun dalam penderitaan. Dia selalu menyertai. Oleh sebab itu kita harus punya pengharapan di dalam Dia. Kalau kita tidak punya pengharapan, maka kita cepat capek, lemah dan loyo. Ya, capek, lemah dan loyo mengikuti Tuhan. Tapi kalau kita punya pengharapan yang luar biasa kepada Yesus, karena Dialah sumber pengharapan bagi kita. Mengapa kita harus hidup dalam pengharapan? Karena Allah adalah sumber pengharapan. Pengharapan sejati hanya ditemukan di dalam Yesus, dalam Tuhan. Karena Dia sanggup memelihara kita. Dikatakan bahwa hidup sering membawa kita dalam persoalan. Kalau kita tidak berharap bersandar kepada Yesus, maka kita akan lemah dalam iman kita. Karena pengharapan, sumber pengharapan hanya kepada Yesus. Dunia menawarkan banyak hal yang menjanjikan, tetapi hanya Allah yang mampu memberi pengharapan yang kekal. Pengharapan yang kekal Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dunia boleh menawarkan segala macam pengharapan, tapi hanya di dalam Yesus pengharapan yang kekal akan kita dapat.
dapatkan. Amin. Oleh sebab itu berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap ke manusia. Kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengharapkan manusia, mengandalkan manusia. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Hari-hari ini banyak berdoa Bapak Ibu Saudara. Harus banyak mengandalkan Tuhan. Banyak berharap kepada Tuhan. Karena adalah sumber bagi kita semuanya. Manusia tidak dapat memberikan. Kadang-kala manusia hanya bisa memberi pengharapan yang semu. Tapi Tuhan memberi pengharapan yang sejati. Amin. Manusia boleh memberikan pengharapan yang semu, tapi Allah memberikan pengharapan yang sejati dan kekal adanya. Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi kita dan memberikan keselamatan yang kekal dan kesehatan bagi kita. Kita bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia tetap setia menyertai kita sampai hari ini. Tidak ada satupun yang kita hadapi tanpa Tuhan. Oleh sebab itu andalkanlah Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan, karena Dia sumber kekuatan kita. Haleluya, amin. Dia sumber pengharapan bagi kita orang percaya, karena Dia sanggup menolong kita. Kita baca Mazmur 62 ayat yang ke-6 berkata, hanya Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat. Baik. Bisakah? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, kita tidak akan goyah di dalam Tuhan. Amin. Kokoh. Tadi pagi kita dengar kalau pohon ditanam di tepian air, dia akan berakar dan dia akan berbuah lebat. Karena siapa yang memberi kehidupan? Hanya Yesus dalam hidup kita. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Kokohlah di dalam Tuhan dan berharap kepada Dia. Dia sumber. Jangan bersandar kepada orang lain. Jangan berharap kepada orang lain, tapi berharaplah kepada Tuhan, karena Dia sumber pengharapan kita. Yang kedua, mengapa harus kita berharap kepada Tuhan? Yang kedua adalah pengharapan membawa sukacita dan damai sejahtera. Hidup dalam pengharapan berarti mempercayai janji-janji Allah meskipun situasinya sulit. Amin. Meskipun keadaan kita sulit, tapi kalau kita percaya janji-janji Allah dalam kehidupan kita, Dia akan genapi. Karena kita tahu pengharapan yang kokoh menghasilkan sukacita, melampaui keadaan, dan damai sejahtera melampaui pengertian manusia. Pengertian kita hanya kepada Tuhan. Kita baca Filipi pasal 4 ayat 7, dikatakan apa? Ayo kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 7 dikatakan,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya kalau kita tertanam dalam Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita akan memelihara hidup kita. Mungkin kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, tapi kalau ada damai sejahtera dalam hidup kita, kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Amin. Mungkin saudara mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, ekonomi kita, tapi kalau kita berharap dan bersandar kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk menolong kita, maka kesejahteraan hidup kita tetap terjaga. Asal kita minta kepada Tuhan. Oleh sebab itu pengharapan penting kepada Tuhan. Dia akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Karena Yesus katakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bilang. Dia memberi kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Kedamaian yang baru dalam kehidupan kita. Karena apapun yang mengalami dalam kehidupan yang kita alami dalam hidup kita, kalau kita ada damai sejahtera dalam Tuhan, saya percaya saudara tetap kokoh di dalam Tuhan. Iman kepada Tuhan tidak tergoncangkan karena Allah sumbernya damai sejahtera. Mungkin kita merasakan, oh kalau dapat kekayaan, uang yang banyak akan damai sejahtera. Enggak. Itu sementara, Bapak Ibu. Banyak orang yang banyak uang, akhirnya masuk penjara. Sedamai sementara, sukacitanya sementara. Tapi Allah sumber damai itu, kekekalan bagi kita. Maka kalau kita mengandalkan Tuhan dan berharap pada Dia akan memberikan damai itu. Kita lihat Bapak Ibu, contoh kisah Ayub. Ayub tetap berharap kepada Tuhan meskipun hilang semuanya harta kekayaannya. Karena dia ada damai, ada sejahtera dalam hidupnya. Karena apapun yang dia miliki, dia percaya ini dari Tuhan. Apapun yang kita miliki itu pemberian Tuhan. Tuhanlah yang memberi, Tuhan juga yang mengambilnya, kata Ayub. Kita juga harus bisa seperti itu. Harus punya hati seperti itu. Apapun yang kita miliki bukan punya kita, itu punya Tuhan. Sehingga Ayub boleh bertahan imannya kepada Yesus. Karena punya hati damai sejahtera yang melampaui akal pikirannya. Bersama dengan Yesus Kristus. Kalau kita hidup bersama dengan Yesus, saya percaya Bapak Ibu, ingat, hidup kita harus bersama dengan Yesus Kristus. Karena Dia menuntun kita dalam persoalan, masalah kita. Apapun yang kita alami, saya percaya kalau kita menanamkan pikiranmu dalam Kristus, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus hidup dalam pengharapan? Roh Kudus menolong kita berlimpah-limpah. Ayo kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28, dikatakan demikian. Roma 8 ayat 28. Yuk. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini luar biasa ayat ini. Saya percaya ini semua dah hafal semua nih ayat ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja, Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam pengharapan bukan berarti pasif, tapi kita berharap
kepada Tuhan dengan penuh hati kita. Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita untuk memperkuat iman dan pengharapan. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita dapat melihat melampaui kesulitan, kepercayaan bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kalau dalam masalah, Bapak Ibu Saudara, jangan langsung bersungut. Menghadapi segala tantangan, jangan bersungut. Kita harus bersyukur, kata Tuhan. Karena kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bekerja dalam segala hal. Bukan yang baik saja Tuhan bekerja, tapi yang waktu kita mengalami kesulitan pun Tuhan tetap bekerja buat kita. Jangan dipilih-pilih Bapak Ibu. Makanya kita harus bersyukur terus. Kalau Tuhan kasih tantangan hidup, bersyukur. Tuhan kasih berkat, bersyukur. Tuhan kasih persoalan, bersyukur. Apalagi dalam pekerjaan kantor ya. Kita senantiasa bersyukur. Kadang-kala kita dizalimi, diomelin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia bekerja bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Terkadang dalam kesulitan kita akan mendapatkan berkat yang berlimpah. Amin. Kadang-kala kita menghadap kesulitan, ternyata inikah jalannya Tuhan untuk mengangkat saya jadi kepala. Enggak lagi jadi OB gitu kan. Mengangkat. Saya punya kesaksian kemarin. Pas saya pulang, saya punya teman satu sekolah SD. Nah sekarang dia kerja di Bimas Kristen, bagian kerohanian di Kalimantan ya. Saya 30 tahun ya, mungkin gak ketemu dia, kangen banget saya sama dia. Masih saudara juga gitu loh. Dia waktu itu dia bagian di pemerintahan bupati, dia bagian untuk penelitian tentang undang-undang yang boleh dilakukan apa enggak itu ya. Nah, satu saat dia itu sebenarnya bukan bagian direktur apa gitu ya. Jadi dia mestinya belum sampai di situ karena dia ini teliti. Setiap bupati mengeluarkan uang, dia kan harus lihat. Ternyata kalau dulu main lolos saja gitu ya. Jadi dilolosin sama bawahannya bupati. Takut soalnya kan. Kalau dia enggak. Dia waktu itu dikasih tugas ke dia, ternyata bupati minta duit 100 juta. 100 juta mau kasih ke gereja ya, karena di sana kan Katolik luar biasa. Kasih ke sana, udah janji bupatinya. Ternyata teman saya ini bilang, nggak bisa Pak, jangan dikasih. Kenapa? Ini nggak sesuai dengan undang-undang. Nanti kalau diperiksa, Bapak yang kena ini semua. Wakil bupatinya, dia bilang jangan kasih sama wakil bupatinya. Tapi wakil bupatinya kan nggak enak sama bupatinya, dia lapor. Pak, ternyata Pak, nggak bisa nih kita kasih lagi. Kenapa? Nggak sesuai undang-undangnya Pak. Nggak sesuai undang-undang. Kalau kita kasih, kata Pak John, ini namanya John Hadley. John, kata Pak John, nggak boleh Bapak pasti periksa kena nih. Oh iya, marah lah bupatinya sama dia. Panggil. Dibentakin dia, kenapa kamu nggak kasih? Ini Pak, kalau menurut saya, menurut saya ini nggak bisa Pak, nggak boleh. Kalau sampai Bapak kasih, saya sih makanya kasih Bapak, tapi Bapak bahaya loh. Oh yang kemarin kok dikasih? Itu lain Pak, bukan saya yang lihat. Orang lain, ternyata dia bilang, terima kasih Pak Jan. Terus ada kejadian kedua kali, Bapak Ibu Saudara, seperti itu juga. Ternyata nggak terencana. Setelah kejadian 2 kali, dia diangkat Bapak Ibu dari direktur ya, kalau nggak salah dia bilang. Jadi di bawah
wakil dia gitu loh. Bupati, wakil bupati dia. Jadi dia tadinya pegawai biasa. Setelah itu diangkat. Itu luar biasa. Saya nggak nyangka, Pak Gideon katanya, saya bisa diangkat seperti ini kemarin. Saya juga bersama-sama dengan dia kumpulin seluruh agama-agama yang ada di sana, Buddha, Hindu yang ada. Dia menghadap ke di Pontianak membahas anggaran. Anggarannya lumayan banyak. Dia bilang saya mau panggil mereka, jadi kita di sana dapat Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang mau ke Israel, pendeta, kalau kita lapor bisa dapat dana. Saya baru tahu loh. Baru tahu pegawai di sana kalau bisa dapat mereka. Oh kalau begitu pindah di sini saya bilang. Israel bisa dapat. Karena di sana mau semuanya Kristen gitu loh. Mereka punya naik haji kok bisa dapat, kita masa nggak dapat gitu kan. Jadi dia yang ngasih bagi mereka pejabat-pejabat yang bisa ke sana Israel. Itu Bapak Saudara, karena kita mengandalkan kembali lagi kepada firman Tuhan bahwa kita senantiasa mengandalkan Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Yang ketiga dikatakan menolong kita berlimpah-limpah. Mengapa kita harus hidup dalam pengharapan? Yang ketiga, Roh Kudus menolong kita berlimpah-limpah. Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk memperkuat iman kita. Dengan kuat Roh Kudus dapat melihat melampaui kesulitan percaya Tuhan kepada Tuhan dan bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan melakukan kebaikan bagi kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita pergumulkan, kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Jangan mengeluh Bapak Ibu Saudara ya. Kalau lagi diproses di kantor, jangan mengeluh ya. Jangan mengeluh di pekerjaan, jangan mengeluh. Bahwa kita tahu Tuhan bekerja sama dengan saudara. Dia akan mengangkat saudara menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Yang keempat, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Pengharapan menuntun pada tindakan, ya. Hidup di dalam pengharapan bukan berarti pasif, melainkan aktif, bertekun dalam iman dan kasih. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikata demikian. 58 1 2 3. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, jangan mengalami persoalan Bapak Ibu mundur dari Tuhan, ya. Jangan mengalami tantangan sedikit mundur dari Tuhan. Ini jelas kalau kita bekerja untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka jerih payahmu tidak akan sia-sia, diperhitungkan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa hidup kita, berapa lama sih kita hidup Bapak Ibu? Saya banyak ngobrol dengan orang-orang yang luar biasa juga gitu loh. Setelah itu kita hanya satu tujuan, hidup bersama dengan Yesus. Kita hidup di dalam Yesus, itu yang lebih luar biasa. Ya. Kita tahu bahwa mendorong kita untuk teguh selalu berlimpah-limpah dalam pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Jerih payah kita tidak akan Tuhan sia-siakan. Baik main musik, WL singer, ya, OHP, segala macam untuk pelayanan Tuhan. Percayalah, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saya percaya bahwa hidup kita untuk Tuhan. Oleh sebab itu kita lakukan untuk Tuhan lagi. Amin. Karena Tuhan katakan ini waktunya untuk pelayanan. Ya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua murid. Tahun 33 berapa? 2033. Itu akan selesai pelayanan, banyak orang akan mendengar firman Tuhan. Ya. Sudah waktunya kita sama-sama bergerak.
sampai 33 ya. Setelah itu kita tidak tahu Tuhan datang apa enggak datang, tapi yang penting kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita sama-sama Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan berikan talenta bagi kita, percayalah, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Mungkin cuma gembala ya sekolah minggu, ya koordinator sekolah minggu, semuanya yang terlibat dalam pelayanan, selama masih ada napas di kandung badan, katanya lakukan untuk Tuhan. Amin. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hidup dalam pengharapan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Saya percaya hidup pengharapan panggilan kita orang percaya. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena itu didasarkan pada kasih-Nya, yaitu kekal. Mari kita terus melangkah dengan keyakinan bahwa Allah yang setia akan memenuhi setiap janji-Nya pada waktunya. Amin. Dia akan memenuhkan janji-Nya kepada kita. Karena hidup kita karena kasih Tuhan. Hidup kita ada karena anugerah Tuhan. Hidup kita ada karena kemurahan Tuhan. Tanpa kemurahan dan kasih Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, siang hari ini kita selalu berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Karena apa? Dikatakan berharap kepada Allah. Dikatakan karena Allah adalah sumber pengharapan kita, pengharapan membawa sukacita, dan pengharapan Roh Kudus memberikan pertolongan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, dan pengharapan menuntun pada tindakan kita. Mari kita bertindak, melakukan kehendak Tuhan. Jangan pasif Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pasif dalam hidup kita akan menyesal. Menyesal. Kalau kita pasif menyesal kita. Karena kita mau dipanggil, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Tapi kalau kita sudah melakukan untuk Tuhan, kalau kita dipanggil pun kita katakan, Tuhan, inilah aku Tuhan, bahwa aku sesuai dengan kehendak-Mu. Maka kita akan menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, kita percaya Tuhan akan memberikan sukacita yang penuh dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan.